7. Forgiven but not forgotten. Nan, aku bisa minta pendapat kamu nggak? Tanya Andara begitu Kenan mengangkat teleponnya. Bisa, ada apa, Ra? Kamu keberatan kalau ke tokoku sekarang? Enggak juga, jawab Kenan sambil melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Kebetulan sebentar lagi waktunya istirahat makan siang kok. Oke, aku tunggu ya. Siap. 1/4 jam kemudian Kenan sudah duduk di hadapan Andara di sebuah kedai makan yang terdekat dengan toko kue sahabatnya itu. Semalam Raffi menemuiku. Andara memulai sambil mengaduk-aduk es jeruknya. Kenan yang sedang menikmati ayam bakarnya mengangguk-angguk. Terus? Tanyanya pendek. Kamu tahulah, dia memintaku kembali ke rumah. Kali ini Andara mulai menyentuh ayam gepreknya. Sesekali memperhatikan sahabatnya yang sedang makan. Kamu itu sudah jadi bos tapi makannya masih aja kayak kuli bangunan. Kekehnya tidak bisa menahan geli. Kenan mengangkat kepala dan menautkan kedua alisnya sambil terus mengunyah. Kamu kan tahu berpikir terlalu keras bisa membuat kita kelaparan dan otakku melakukannya setiap saat. Ujarnya dengan mulut penuh. Jangan bicara dengan mulut penuh, nanti belum selesai Andara bicara, Kenan sudah terbatuk-batuk karena tersedak. Buru-buru Andara mengambil es teh di samping pria itu dan menyodorkannya pada Kenan. Apa ku bilang? Sorry, kata Kenan setelah berhasil mendorong makanan yang tersangkut di tenggorokan dengan minumannya. Balik lagi ke cerita kamu, gimana tanggapanmu mengenai permintaan Raffi? Itulah, aku belum bisa memutuskan. Raffi berjanji gak akan nemuin Aina lagi. Dia bilang dia mau memperbaiki semua kesalahannya, ujar Andara. Aku cuma ngerasa gak yakin dia bisa meninggalkan wanita itu, imbuhnya lirih. Kenan menjauhkan piringnya yang sudah kosong. Kemudian mencuci tangannya di mangkuk kecil berisi air yang tersedia di atas meja. Tanyakan sama hati nurani kamu, Ra, katanya sambil mengelap jari-jarinya dengan tisu. Setiap orang berhak memiliki kesempatan kedua. Aku gak bilang Raffi pantas mendapatkan kesempatan darimu. Tapi melihat perlakuan dia selama menikah denganmu, terlepas dari hubungan dia dengan mantan pacarnya, bukankah dia suami yang sangat baik? Andara mengangguk pelan. Jika memang dia berjanji mau memperbaiki kesalahannya, kenapa kamu gak coba buat maafin dia? Lanjut Kenan sambil menatap sahabatnya yang masih mengunyah makanannya perlahan. Kamu juga harus memikirkan kasih dan cinta. Kembali Andara hanya mengangguk. Tapi dengar baik-baik, jika sekali saja kamu melihat Raffi bertemu lagi dengan Aina, atau kamu memergoki dia berhubungan lagi dengan wanita itu, jangan ragu-ragu untuk meninggalkan dia. Aku gak mau melihat kamu sakit hati lagi. Mendengar nada suara Kenan yang tajam di ucapan terakhir, Andara menghentikan kunyahannya. Dia mengangkat pandangannya hingga mata mereka bertemu. Thanks, gumam Andara pelan, hampir berupa bisikan. Kenan menepuk-nepuk punggung tangan kiri sahabatnya. Habiskan makananmu, kita harus segera kembali. Andara mengangguk lagi. Dari dulu Kenan memang selalu bisa mengontrolnya. Karakter alfa yang ada padanya selalu bisa melunturkan kekerasan hati Andara. Raffi memandangi ponsel yang sedang ia pegang, menekadkan hati untuk memulai percakapan dengan Aina. Dia harus menyelesaikan ini sekarang juga setelah 3 hari mengabaikan pesan dan panggilan wanita itu. Jarinya mulai menyentuh layar dan mengetikkan satu kata. Raffi. Aina. Status di bawah nama Aina langsung online, kemudian berubah jadi mengetik. Aina. Mas, kenapa nggak balas chat Ai? Nggak ngangkat telepon Ai juga? Raffi. Maafin Mas Ai, ada yang mau Mas bicarakan sama Ai. Bisa kita ketemu? Aina. Tentu saja,
Ai juga sudah kangen banget sama Mas. Emot hati. Raffi menghela nafas. Dia mengabaikan emot hati yang dikirim Aina dan mengetikkan balasan pesan untuk wanita itu. Raffi, 30 menit lagi Mas jemput Ai, kita bicara di tempat biasa. Kemudian dia segera mematikan telepon genggamnya dan meletakkan di atas meja, menghindari pertanyaan lanjutan dari Aina. Raffi memperhatikan layar televisi yang menayangkan film kartun kesukaan kasih dan cinta. Dia menghela nafas. Perasaan rindu menyelusup ke dalam relung-relung hatinya. Rindu mendengar suara berisik kedua putrinya. Rindu mendengar suara benda-benda yang saling bersentuhan di dapur saat Andara sedang memasak. Rindu pada senyuman sang istri yang selalu bisa menenangkan hatinya. Rumah benar-benar seperti bukan rumah tanpa mereka. Raffi baru menyadarinya sekarang. Pria itu meraih remote di atas meja dan mematikan televisi, lalu beranjak dari sofa menuju kamarnya. Namun baru saja ia melangkah, ponselnya sudah berbunyi lagi. Melihat foto Andara terpampang di layar telepon genggamnya, dia segera berbalik dan meraih benda itu dengan cepat. Ya dek, sapanya dengan jantung yang mendadak berdebar kencang. Mas? Mendengar suara istrinya, Raffi merasa jiwanya melayang. Dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Andara hingga meneleponnya. Tapi dia merasakan firasat yang baik. Sangat baik. Ya, jawabnya gugup. Andara berdehem dari seberang. Raffi menunggu dengan sabar. Aku dan anak-anak pulang malam ini. Aku harap kamu benar-benar menyelesaikan urusanmu dengan Aina. Tidak ada kata-kata yang lebih indah dari yang Raffi dengar saat ini. Dadanya terasa membesar dan dipenuhi oleh kebahagiaan. Dengan senyum lebar di wajahnya, pria itu mengangguk-angguk bersemangat. Kemudian dengan terbata-bata karena terlalu gembira, dia berkata, Ya pasti dek, pasti. Oke, sampai nanti kalau begitu. Sebentar dek, tahan Raffi. Ya? Kamu sudah maafin Mas? Tanya Raffi hati-hati. Terdengar helaan nafas dari seberang. Kemudian sebuah jawaban lirih menyusul. Ya Mas, aku sudah maafin kamu. Senyum lega terukir di bibir Raffi. Terima kasih dek, terima kasih. Sementara di sisi lain, Andara menurunkan telepon genggamnya dan memutuskan panggilan. Dia bersandar di kursi kerjanya sambil memejamkan mata. Memaafkan Raffi? Ya, tentu saja dia sudah memaafkannya. Rasa cintanya yang terlalu besar pada pria itu tidak bisa membuat Andara membencinya. Apapun yang suaminya lakukan akan selalu termaafkan oleh Andara. Tapi dia tidak yakin apa bisa melupakan semua ini. Seperti pepatah bilang, forgiven but not forgotten. Aina sudah bersiap sejak tadi. Dia menunggu Raffi di teras rumah pamannya. Duduk dengan sabar meski pria itu sudah terlambat setengah jam dari janjinya. Tidak seperti Raffi yang biasanya. Tidak apa-apa, Aina tidak akan mempermasalahkan itu. Dia terlalu gembira untuk memikirkan hal sepele. Pertemuannya dengan Raffi lah yang terpenting, yang dia yakini akan mengubah masa depannya. Aina tersenyum. Dia menunduk dan menatap tangannya yang menangkup perutnya. Ya, ini akan mengubah masa depannya. Sebuah mobil yang tidak dikenali Aina berhenti tepat di depan pagar pendek rumah pamannya. Dia berdiri dan mencoba melihat siapa yang datang. Dilihatnya Raffi keluar dari kursi penumpang. Senyum lebar langsung terulas di bibir wanita itu. Dia bergegas meraih tas dan berjalan menghampiri sang pujaan hati. Mas pakai sopir sekarang? Tanyanya ketika sudah berada di depan Raffi. Mobilnya ganti ya mas? Tapi lebih bagus yang ini sih, model terbaru. Senyum Aina menatap Raffi. Raffi menggeleng. Bukan Ai, katanya sambil membukakan pintu untuk wanita itu. Mas nggak bisa bawa mobil jadi tadi pesan taksi online. Lanjutnya sambil duduk di samping Aina. Aina mengangguk mengerti sambil tersenyum manis.
Dalam perjalanan, mereka sama-sama terdiam, menyadari ada orang lain yang tidak seharusnya mendengar percakapan mereka. Tapi Aina tidak ingin melewatkan waktu begitu saja. Beberapa hari tidak bertemu Raffi membuatnya sangat merindukan pria ini. Diam-diam dia meraih tangan Raffi dan menggenggamnya erat. Ketika Raffi menoleh padanya dengan tatapan terkejut, wanita itu tersenyum. Binar bahagia terpancar dari matanya. Raffi yang berniat menarik kembali tangannya tidak tega untuk melakukan hal tersebut. Membiarkan saja apa yang sudah dilakukan Aina. "Sudah sampai Pak, Bu, Taman Suropati kan?" tanya driver taksi online memastikan tujuan penumpangnya. Raffi mengangguk, menyerahkan ongkos taksi dan membuka pintu mobil, lalu keluar diikuti Aina. Mereka berjalan beriringan memasuki taman, melewati orang-orang yang asyik dengan aktivitasnya masing-masing. Menjelang sore begini, Taman Suropati selalu ramai pengunjung. Raffi dan Aina harus mencari tempat yang agak sepi agar mereka bisa leluasa berbicara. Raffi menarik Aina ketika melihat sebuah bangku yang kosong. Tidak menyadari wanita yang ditariknya merasa berbunga-bunga karena tangan mereka saling menggenggam. Begitu sudah menduduki bangku tersebut, Raffi segera melepas tangannya. "Kita bicara di sini," katanya datar. Aina tersenyum dan mengangguk. Tapi beberapa menit berlalu, mereka masih sama-sama terdiam. Raffi bingung harus memulai dari mana, sedangkan Aina masih menunggu pria pujaannya memulai. "Aina, ada yang harus Mas sampaikan sama kamu." Akhirnya setelah berkali-kali menarik nafas, Raffi berhasil memulai percakapan. "Ai juga Mas, ada yang mau Ai sampaikan sama Mas," sahut Aina sambil memandang Raffi antusias. Raffi yang tidak mengira tanggapan Aina akan seperti itu merasa canggung. "Apa?" tanyanya pelan. "Mas dulu aja, nanti baru Ai yang ngomong." Raffi menggeleng. "Kamu saja dulu," ujarnya mendesak. Mungkin Aina juga ingin mengakhiri hubungan ini, dan jika itu benar, dia tidak akan merasa terlalu bersalah saat mengatakan keputusannya. Aina menunduk, tapi sebuah senyuman terulas di bibirnya. Tangannya menyentuh perutnya dengan lembut. "Ai hamil, Mas." Bab 8. Kesalahan fatal. Mungkin karena tidak terlalu memperhatikan, selama beberapa saat Raffi tidak memahami ucapan Aina. Dia hanya mengangguk-angguk sambil memikirkan kalimat yang tepat untuk dikatakan pada wanita di sampingnya. Tapi beberapa detik kemudian dia terpaku, menoleh cepat pada Aina yang sedang menatapnya penuh cinta. "Apa?" tanyanya bergetar, setengah berbisik. "Ai hamil, Mas," ulang Aina. Senyum malu terulas di bibirnya. "Anakmu, anak kita," lanjut wanita itu yang membuat tubuh Raffi langsung menegang. Hamil?" ujarnya memastikan, terdengar gugup. "Bagaimana bisa?" "Tentu saja bisa, kita berkali-kali melakukannya. Mas nggak lupa kan?" kata Aina terdengar kecewa. Tangan Raffi gemetar saat mengusap wajahnya. "Tentu saja enggak, Ai. Mas cuma bingung," sahut pria itu gugup. "Bingung kenapa?" Suara Aina datar. Dia merasa Raffi tidak gembira dengan berita yang dibawanya. "Bagaimana mungkin kamu bisa hamil kalau kamu mandul?" tanya Raffi berupa gumaman. "Kamu sendiri yang bilang kalau kamu mandul. Atau kamu bohong?" Raffi mengucapkan kalimat tersebut dengan hati-hati, melirik wanita yang duduk di sampingnya. "Mas pikir Ai menjebak Mas?" suara Aina meninggi. "Sama sekali enggak," sahut Raffi cepat. "Mas cuma ingin tahu apa Ai benar-benar mandul." "Yang Ai tahu, Ai diceraikan Mas Anton karena Ai mandul," jawab Aina dingin. Dia berpaling dari Raffi dan menatap lurus ke depan.
Maksud Mas, apa kamu yakin kalau kamu mandul? Apa kamu sudah periksa ke dokter? Aina mengangguk. Ai dan Mas Anton sama-sama tes kesuburan, hasilnya Ai yang mandul. Kamu yakin gak salah baca hasil tes kesuburan itu? Desak Raffi. Dia benar-benar gak habis pikir. Bagaimana mungkin Aina bisa hamil kalau dokter sudah memvonis dia mandul? Wanita berkulit kuning langsat itu kembali menoleh ke arah Raffi. Kemudian menggeleng sambil berkata pelan. Ai nggak baca hasil tesnya. Mama yang baca. Yang dimaksud dengan mama oleh Aina adalah ibu mertuanya. Mama yang baca di depan Ai dan Mas Anton. Terus dia nangis dan nyobek kertas hasil tes itu jadi sobekan kecil-kecil. Gumam Aina dengan pandangan menerawang, seolah mengenang kembali kejadian tersebut. Astaga Ai. Raffi meraup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar merasa kecolongan. Jadi sebenarnya kamu gak mandul, mantan suamimu yang mandul. Tapi entah karena malu atau apa, ibu mertuamu gak mau kamu tahu yang sebenarnya. Dia bilang kamu yang mandul dan memusnahkan hasil tes itu. Astaga, ya Tuhan, semua jadi kacau sekarang. Aina terpaku, menatap kekasih hatinya dengan pandangan yang susah dipahami. Ai nggak mandul? Itu jelas, kamu sekarang hamil kan? Cetus Raffi antara kesal dan bingung. Dia menyangga dahinya dengan kedua tangan yang sikunya ia letakkan pada lutut. Bukankah itu keajaiban, Mas? Ucap Aina merasa gugup sekaligus senang. Raffi mengangkat kepalanya dan memandang wanita di sebelahnya. Menghela nafas berat ketika melihat wajah cantik itu merefleksikan kebahagiaan. Bukan itu yang ia harapkan. Maksud Ai, dengan adanya bayi ini... Aina menjatuhkan pandangan pada perutnya yang masih rata, lalu mengelusnya dengan sayang. Bukankah akan lebih memudahkan hubungan kita? Gumamnya melanjutkan. Ai... Raffi tidak tahu harus berbicara apa. Semua ini salahnya. Kita bisa menikah kan, Mas? Pinta Aina penuh harap. Ai, Mas sudah menikah. Mas bisa menceraikan Mbak Andara. Mas bilang Mas nggak mencintai Mbak Andara. Wajah Raffi memucat. Kamu salah, Ai. Mas mencintai Andara, katanya pelan. Wajah Aina merah padam. Ditatapnya Raffi dengan pandangan tidak percaya. Mas bohong, serunya. Mas bilang seperti itu cuma karena nggak mau bertanggung jawab kan? Kalau Mas nggak mau bertanggung jawab, Ai bisa ngurus bayi ini sendiri. Dan dia pun menangis terseduh. Beberapa pasang mata mulai memperhatikan mereka. Tenang dulu Ai, biarkan Mas memikirkan ini. Bujuk Raffi berusaha menenangkan wanita berhidung mancung yang kini menatapnya penuh rasa marah. Memikirkan? Apa Mas berpikir lebih dulu saat meniduri Ai? Pekik Aina melepaskan emosinya. Raffi lebih dari panik sekarang. Dia melihat sekeliling, mendapati beberapa pasang mata yang terang-terangan menatap mereka penuh rasa ingin tahu. Ketika melihat Aina siap membuka mulutnya lagi, Raffi segera mendekat dan memeluk wanita itu sebelum kembali histeris. Mas akan urus ini, jangan khawatir Ai, bisiknya lemah. Tidak berdaya menghadapi kesalahan fatal yang sudah ia lakukan. Bagus nggak, Ma? Kasih mengangkat gambar yang baru ia buat bersama Cinta. Hadiah untuk Papa, katanya. Andara tersenyum dan mengangguk. Saat diberitahu mereka akan pulang ke rumah sore ini, kedua anak itu melompat-lompat kegirangan. Lalu mereka berencana membuat gambar keluarga untuk mengejutkan sang ayah. Kalau ditambah tulisan bagus nggak, Ma? Tanya Kasih lagi. Pasti tambah bagus, jawab Andara sambil menyeret koper berisi baju-baju keluar dari kamar. Kasih dan Cinta semakin bersemangat. Kasih pun mulai menulis pada gambarnya. Sedangkan Cinta sibuk mengatur kakaknya apa yang harus mereka tulis. Andara hanya menggeleng-geleng melihat antusiasme kedua gadis kecil itu. Keputusannya untuk meninggalkan ego dan kembali pada Raffi tidak salah. Dia sudah mengembalikan kebahagiaan mereka.
Memang saat ini hatinya masih terasa sakit setiap kali teringat perbuatan Raffi. Tapi biarlah, dia menyimpan sendiri rasa sakit itu. Biar waktu yang akan menyembuhkan semua lukanya. "Ayo anak-anak," serunya dari luar kamar sambil bertepuk tangan. Kasih dan Cinta segera berlari menyusul ibunya yang sudah berada di luar toko. "Ma, lihat nih," ujar Kasih menyodorkan kertas gambar saat mereka sudah di dalam mobil. Andara agak memutar tubuhnya untuk meraih gambar yang diserahkan Cinta dari kursi belakang. Dia tersenyum melihat guratan pensil khas anak-anak yang menggambarkan keluarga mereka dengan latar belakang sebuah rumah. "Kasih yang gambar papa sama mama," ujar putri sulungnya menjelaskan. "Kalau Cinta gambar Kak Kasih sama Cinta," si bungsu yang jarang bicara ikut bersuara. Mata Andara tertuju pada tulisan yang berada di gambar rumah. "Home Sweet Home." Kemudian pandangannya bergeser pada tulisan lain yang lebih besar, tertera di atas keseluruhan gambar. "Rumah kami adalah tempat di mana ada papa dan mama." Rasa haru menyeruak dalam dada Andara. Sudut matanya memanas. Dia buru-buru mengusapnya. Sebuah senyum terukir di bibir wanita itu. Dia menatap kedua putrinya penuh rasa sayang. "Kalian anak-anak mama dan papa yang sangat hebat," ucapnya, merentangkan kedua tangan dan memeluk malaikat-malaikat kecilnya dari balik punggung kursi kemudi. Kasih dan Cinta tertawa senang. "Kita pulang sekarang ya?" kata Andara sambil berbalik menghadap kemudi dan mulai menyalakan mesin mobil. "Ye, kita pulang!" seru kedua putrinya bersamaan.